Ya, habis UCL Inter lawan Arsenal 1-3 skornya. 3 gol dicetak oleh seluruh, nggak seluruh sih, 2 striker Arsenal yang tadi main, Gabriel Jesus sama Gyökeres. 2 gol diciptain sama Gabriel Jesus. Terus di second half waktu Gabriel Jesus di substitusi sama Gyökeres, nggak lama cetak gol. Bagus Gyökeres. Saatnya kurang lebih Arsenal sama Inter ini shot on targetnya nggak jauh beda. Di sini shotnya Inter 15, Arsenal 14. Terus shot on targetnya Inter 4, Arsenal 5. Jadi kurang lebih secara penyerangannya sama. Dan emang Inter terbuka, jadi peluang buat maju untuk menyerangnya juga Arsenal akhirnya dapat banyak. Beda kalau di Liga. Ya secara UCL emang Arsenal emang selalu cukup mendominasi karena style permainannya beda dengan di Liga Inggris yang sangat defensif banget. Di Eropa pemain-pemain liga luar lebih terbuka, lebih ngincer kayak mode counter gitu ya. Akhirnya Arsenal bisa mengkapitalisasi chance-chance yang didapat dari renggangnya defense-nya lawan. Gol pertamanya Jesus itu dapat umpan dari belakang, terus lewat tengah langsung finishing volley ya, termasuk volley ya itu ya. Itu bedanya kualitasnya Jesus sama Gyökeres. Kalau Jesus secara finishing selalu bagus dan pergerakannya sangat membantu untuk bisa menciptakan peluang, sedangkan Gyökeres itu lebih harus dikasihin umpan yang lebih yang kepanjang-panjang lah ya, daripada Jesus yang bisa gocek-gocek dan bikin peluang secara mandiri. Tapi tadi finishingnya bagus banget di posisi yang sedikit aneh tapi bisa golin. Golnya Jesus ini juga lumayan lucu lah ya, soalnya asisnya dikasih dari Timber tapi dari attempt buat nge-shoot, malah jadi kayak umpan gitu anjir. Terus nggak lama dari golnya Jesus, Inter counter, habis gitu dapat shot on target yang langsung jadi gol. Tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti, terus langsung dapat. Nggak tahu siapa yang golin tadi. Aku kurang hafal pemainnya Inter. Jadi beberapa kali Inter sebenarnya udah dapat counter ya, tapi strikernya Thuram itu kurang klinikal buat finishing di kotak penalti. Akhirnya nggak terjadi gol, soalnya ya kurang klinikal aja sih di depan strikernya. Thuram tadi ya. Terus gol kedua Arsenal, corner RFC, crossing dari sebelah kanan, terus kelihatannya tadi kayak mau keluar ya, tapi ternyata enggak. Disundul sama Trossard balik ke bagian tengah, terus kena tiang, hokinya Gabriel Jesus dapat di posisi yang bagus. Akhirnya gol kedua. Terus waktu di second half, Gyökeres masuk, dapat counter bareng sama Bukayo Saka, maju ke depan, Gyökeres giring, habis gitu umpan ke Bukayo Saka. Nah ini aku nggak tahu ya, kelihatannya sih kayak dipassing sama Bukayo Saka, tapi menurutku sih kayaknya Saka gak sengaja ngumpan ke Gyökeres, nggak sengaja. Ketepaan bolanya berhenti di jalannya Gyökeres saja, jadi makanya kelihatannya kayak Saka ngasih umpan ke Gyökeres buat finishing, tapi nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi akhirnya emang bagusnya Gyökeres finishing bagus banget. Ini ya untuk standarnya mungkin yang lumayan bagus lah ya. Finishingnya benar-benar di samping, kipernya udah kena tangannya, tapi bolanya masih masuk. Tadi kelihatan beberapa kali sebenarnya peluangnya Gyökeres buat cetak di depan gawang itu bisa dibuat, tapi nah ini Saka, nggak tahu ya, ngelihatnya emang egois nggak apa-apa sih, tapi beberapa kali ada peluang yang bisa dibuat lebih tinggi untuk chance masuknya, tapi Bukayo Saka maksa buat shooting. Akhirnya narasi kalau Saka
nggak ngumpan ke Gyökeres itu juga susah dipungkiri sih, soalnya seegois itu. Dan kalau hasilnya gol nggak masalah, tapi hasilnya nggak gol. Saka kelihatan banget tadi ngebet kayaknya ya buat cetak gol, soalnya udah berapa lama ya Saka nggak cetakin gol sebenarnya. Cuma kebetulan tadi dia akhirnya dapat assist, soalnya assist pun juga udah jarang, lumayan jarang lah. Kayak tadi cornernya itu assistnya Trossard karena nggak langsung ke tengah ya. Jadi aku rasanya Bukayo Saka emang sedikit struggle buat ciptain gol sama assist untuk sekarang. Bukayo Saka nggak se-klinikal itu dibandingkan sama musim lalu. Musim ini secara XG-nya dia kurang banget, kurang perform. Terus pemain Arsenal yang bagus lagi tadi itu dari back, menurutku Mascara bagus banget. Emang tadi kalau nggak salah dapat kartu kuning, tapi secara defense solid banget, udah jaga Thuram sama Esposito kalau nggak salah, striker penggantinya itu benar-benar ditempelin banget, di man marking banget, dan nggak kelewatan. Dan sempat kelewatan pun nggak sampai shot on target, di blok. Cepet recovery-nya, terus tendangan dari Thuram kalau nggak salah itu di blok. Terus back kiri Miles Lewis Kelly menurutku untuk match ini sangat solid, setidaknya solid ya. Emang kalau Miles Lewis Kelly emang lebih cocok di Eropa sih, soalnya ya itu pemainnya lebih mau maju ke depan buat ngepres, lebih terbuka. Akhirnya Miles Lewis Kelly bisa ngambil pressure untuk di pressing, dan kalau lolos celah buat umpannya itu biasanya lebih lebar. Akhirnya kelihatan lebih banyak umpan ke depan daripada kalau ngelawan di Premier League yang solid di belakang, nggak pressing. Akhirnya dia harus buat chance out of nothing. Timber juga udah bagus, balik ke posisi awalnya di back kanan, nggak kelihatan se-struggle itu seperti yang di Nottingham Forest waktu jadi back kiri, ngisi spotnya Miles Lewis Kelly. Midfield tadi menurutku ya, karena rasanya pakai pelapis kedua ya, Eze sama Mourinho, itu ya nggak sebagus itu sih tadi rasanya. Tapi yang notabene yang perlu diperhatiin dari Merino, rasanya atau bikin slow banget sih sebenarnya Merino tadi, nggak se fluid di beberapa match sebelumnya. Sedangkan Eze ya dia udah cukup lama nggak main, nggak starting juga. Akhirnya ya mungkin itu nggak ada panas-panasnya mainnya ya. Akhirnya ya cuma ya biasa aja sih, nggak ada yang kelihatan bagus atau kelihatan jelek gitu, nggak. Trossard biasa aja, nggak ada yang kayak spesifik bagus juga tadi. Mungkin ada satu chance tadi yang bisa di finishing di depan gawang, crossingan dari Bukayo Saka kalau nggak salah, tapi kurang bagus, akhirnya nggak gol. Ya biasanya kayak gitu, dia biasanya gol sih, soalnya terus tipikal pemain yang lebih klinikal lah. Kalau chance kecil itu bisa gol biasanya. Ya secara overall timnya lumayan solid, walaupun beberapa ada yang dicadangin mungkin untuk persiapan ngelawan MU di Premier League. Tapi yang penting Arsenal menang, terus udah lolos babak penyisiannya UCL yang babak pertama. Jadi Arsenal nggak perlu ikut knock off stage buat masuk ke UCL-nya. Harusnya ngelawan selanjutnya sih bisa istirahatin pemain-pemain ya. Ya aku tapi nggak tahu, Arteta tipenya suka all out untuk pertandingan UCL, Premier League segala macam. Jadi semua pertandingan itu sama Mikel Arteta selalu diseriusin biasanya. Ini nggak tahu, harusnya ya untuk yang UCL selanjutnya bisa istirahatin pemain-pemain penting lah, karena udah lolos. Ya gak banyak yang bisa dibahas buat match ini, other than bahwa striker Arsenal tadi perform di UCL udah cukup baik. Gabriel Jesus dapat 2 gol, dan Gyökeres untuk second half
bermain ini sekitar 30 menit ya kayaknya ya. Itu udah bagus banget. Karena kalau misalnya di UCL ngelawan tim dari liga lain tuh Gyökeres masih kelihatan bagus dibandingin kalau ngelawan tim Premier League yang Gyökeres gak bisa ngapa-ngapain karena defendernya lebih fisik daripada Gyökeres. Tapi overall Arsenal harus persiapin buat ngelawan MU, big game, termasuk big game, dan bisa menambah jarak dengan City yang kayaknya sedang kelihatan kehabisan gas. Tadi habis kalah lawan tim apa itu ya, Norwegia atau apa gitu, 3-1 atau 3-1 kayak. Dan Rodri kartu merah. Jadi emang defense-nya Man City emang lagi jelek-jeleknya dan nggak ketolong sama penyerangnya yang bagus itu. Ya semoga bisa menambah gap point di Premier League Arsenal.